Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bicara, Bincang-bincang Kopri Dakwah. Nah, perkenalkan saya Hikmal Urfia. Di sini saya menjadi host ya, dan saya tidak sendiri. Di samping saya sudah ada kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, cantik ya. Beliau adalah Sahabati Lova dari cabang di divisi kaderisasi. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang keberanian perempuan untuk berkata tidak. Karena pada kenyataannya ketika perempuan berusaha menjaga batasan dirinya, seringkali justru muncul tekanan atau ancaman. Nah, lewat tema berani menolak, berhak aman, suara perempuan melawan ketakutan, kita ingin membahas bagaimana perempuan bisa berani menolak, mengenali relasi yang tidak sehat dan tidak merasa aman. Nah, pertanyaan nih untuk Sahabati Lova ya, dalam banyaknya kasus perempuan sebenarnya punya hak untuk berkata tidak. Namun, mengapa penolakan itu justru memicu ancaman, tekanan, atau bahkan kekerasan, ya kan? Apa sih sebenarnya terjadi dalam relasi kuasa di situasi seperti itu, Mbak? Oke. Mungkin sebelum kita bahas soal itu, kita melihat dulu gambaran umumnya ya. Tadi ada statement bahwa perempuan tuh berani berkata tidak seharusnya. Nah, sebenarnya berkata tidak itu merupakan suatu kebebasan, dan kalau boleh saya bilang suatu kebebasan untuk berkata tidak itu merupakan bagian dari hak asasi kita sebagai manusia. Yang mana hak asasi itu sudah melekat dalam diri kita sejak dilahirkan ke dunia, dan itu merupakan anugerah karunia yang diberikan oleh Tuhan ke kita, seperti itu. Dan perlu digarisbawahi, hak asasi ini tidak bisa dicabut, dialihkan, atau dipindahkan oleh manusia, seperti itu. Nah, kemudian tadi apa pertanyaannya? Bagaimana nih sebenarnya yang terjadi dalam relasi kuasa tersebut, yang bahwasanya perempuan itu malah dapat ancaman gitu, terus Karena menolak bahkan tadi ya? bahkan kekerasan, bahkan pembunuhan gitu. Oke. Apa yang terjadi? Kalau bilang apa yang terjadi itu sebenarnya mungkin banyak faktor ya. Apa yang menyebabkan perempuan itu cenderung untuk tidak berani untuk berkata tidak. Bisa dari faktor lingkungan, keluarganya dia, bagaimana dia tumbuh dan dibesarkan dalam keluarganya tuh dalam lingkup yang seperti apa. Nah, makanya ini pola asuh sangat mempengaruhi dalam tumbuh kembang anak, seperti itu. Yang nantinya akan berdampak ketika dia sudah dewasa menjadi seseorang seperti itu, yang mana dia nanti kan nggak di keluarga terus, dia nanti kan juga akan menjelajahi dunia ini, seperti itu. Dia kan akan bertemu orang-orang, bersosialisasi. Nah, ketika si anak tersebut atau si perempuan tersebut mendapatkan pola asuh atau menerima pola asuh yang kurang tepat, atau cenderung menjadi pendiam, atau biasanya itu karena kebanyakan dimarahin. Jadi dia takut untuk bersuara, dia takut untuk menolak, dia takut untuk berkata tidak. Jadi semua itu yaitu tadi faktornya yang menyebabkan perempuan, bukan hanya perempuan deh, aku rasa itu cowok juga ada yang gitu kok. Jadi semua itu tergantung, salah satunya dari faktor keluarga, dari lingkungan juga bisa jadi karena trauma masa kecil, dia dulu pernah dibully semasa sekolah mungkin, atau dia pernah mendapatkan perlakuan yang buruk, yang itu menjadi traumanya dia sampai dia dewasa, sampai akhirnya dia nggak berani untuk nolak. Dan itu yang biasanya jadiin orang tuh jadi people pleaser. Gitu sih. Nah, dari cerita tadi ya kan,
seringkali tuh relasi yang tidak sehat itu tidak langsung terlihat itu loh, sahabat. nggak kedetek gitu ya. Ya, nah, menurut sahabat Lova nih, apa saja tanda-tanda awal atau red flag ya dalam relasi yang bisa berujung pada kontrol, manipulasi, bahkan kekerasan terhadap perempuan? Gejalanya berarti ya, tanda-tandanya lah. Oke. Banyak sih sebenarnya itu, bisa kalau dari yang bisa kita lihat tuh ya yaitu kayak dia kontrol berlebih atau posesif ya. Kalau kita ngomongin di relationship ya, maksudnya kita ngomongin ke relationship karena ya emang itu tuh berdekatan sama kita sehari-hari, apalagi kita sebagai mahasiswa, kita di kampus, kita bertemu laki-laki dan perempuan seperti itu, kita berbicara soal laki-laki dan perempuan dan relationship, itu seharusnya kita biasa bicara soal itu, bukan hal yang tabu, bukan apa-apa yang terus kayak dicie-ciein gitu, enggak. Jangan norak kayak gitu. Itu memang nanti kita akan bertemu dengan hal-hal semacam itu, baik yang positif maupun ke negatif. Nah, semua itu kan tergantung gimana cara kita menyikapi seperti itu. Kemudian untuk gejala awalnya tuh tadi yang harusnya bisa kita deteksi ya. Kalau di relationship itu, mau di pertemanan maupun di suatu hubungan tuh ya emang itu kayak posesif, dia kok kayak apa sih, punya kontrol berlebih, melebihi kita ngontrol diri kita sendiri. Atau selanjutnya tuh ada temperamen semacam itu, atau pemaksaan, atau intinya ego yang tinggi, dia mau untuk kemauannya selalu diturutin. Ini nggak berlaku cuman di hubungan laki-laki dan perempuan ya, kadang cewek-cewek juga kayak gitu. Jadi mungkin kita harus menerapkan perilaku saling menghargai dan aware soal kalau di dunia itu nggak cuma kamu. Iya sih. Nah, tadi kan sudah menjelaskan tentang bagaimana nih tanda-tandanya, terus red flag-nya. Nah, ini yang saya tanyakan, ketika perempuan yang sudah mengalami, mungkin bahkan punya dapat ancaman ya Mbak ya, ancaman atau trauma karena berani menolak ya, bagaimana nih proses pemulihan yang sehat bagi korban, dan sejauh mana peran kampus serta lingkungan sosial dalam menciptakan ruang yang benar-benar aman bagi mereka yang pengen pulih dan bersuara. Oke. Sebenarnya disclaimer ya, kalau tidak ada jaminan aman. Sebenarnya dimanapun tuh kita nggak ada jaminan aman, apapun bisa terjadi. Tapi sebagai bentuk mawas diri kita terhadap hal semacam itu, kalau untuk bagaimana sih healing ya, maksudnya proses penyembuhan trauma itu, ada beberapa cara. Yang pertama, kalau dari diri kita sendiri, hal sederhana yang bisa kita lakukan ya self care kayak gitu. Kayak misalkan misal nih kita punya trauma di suatu hubungan atau di keluarga atau di apapun itu, yang menjadikan kita itu menjadi manusia yang berbeda dari sebelumnya, atau mungkin cenderung pendiam, tadi jadi people pleaser dan lain-lain. Orang tuh kadang kalau misalkan dia punya trauma tuh, dia tuh akan terus nge-rewind. Dia tuh punya syaraf otaknya dia tuh akan selalu nge-rewind, bukan overthinking. Dia tuh nge-rewind terus, istilahnya flashback. Dia pasti flashback akan hal-hal yang sensitif soal apa yang pernah dia alami. Dan itu nggak bisa hilang. Ya itu makanya itu terbentuk dan jadi trauma. Nah, setelah itu kalau untuk proses penyembuhannya bisa dari self care tadi di awal, bisa melakukan hobi-hobi yang dia suka, sesuatu yang menyibukkan dia. Biasanya cewek kayak gitu, ya udah kalau kena misalkan di hubungan sebelumnya, misalkan nih kita ngomong soal relationship ya, itu kalau trauma ya udah, kita cari kesibukan baru yang menyibukkan kita, yang bikin kita happy, yang bisa melupakan masalah itu. Terus selain dari self care itu, kita juga
bisa kalau emang saking beratnya ya, kita bisa menggunakan bantuan medis kayak psikiater kayak gitu-gitu. Iya. Gitu sih. Nah, tadi kan menyinggung kampus ya Mbak, mungkin sejauh mana peran kampus atau lingkungan yang bisa mendukung nih para perempuan yang mempunyai trauma-trauma tersebut? Oke, sebenarnya ini di UIN kan, UIN Sunan Kudus kan. Iya. Iya. Di kampus kita tuh ada apa ya, semacam lembaga atau PSO gitu. Nah, itu namanya tuh PSGA, Pusat Studi Gender Anak kayak gitu. Itu dulu sih kantornya di itu ya, di Perpus Lantai 1, tapi sekarang kurang tahu, mungkin nanti bisa dicari tahu. Ya. Tapi intinya di kampus kita tuh sudah aware masalah itu, masalah perempuan seperti itu. Bentuk support kampus dalam menyupport perempuan atau dalam memberdayakan perempuan itu tadi dengan dibentuknya PSGA. PSGA itu tadi jadi itu PSGA itu tempat atau ruang pengaduan yang disediakan oleh kampus, yang mana itu tuh ada diketuai oleh satu dosen atau pegawai kampus itu, yang mana nanti kalau misalkan ada tindak pelecehan, asusila yang terjadi di lingkup kampus yang dialami oleh mahasiswa maupun sivitas, bisa diadukan ke sana. Nah, tapi yang namanya yang namanya hal semacam itu kan pasti ada kekurangannya. Nah, dari kampus kita sendiri itu mungkin kurangnya di tindak lanjut. Jadi selama ini yang sudah-sudah itu baru sekedar penampungan. Kayak misalkan banyak terjadi kasus pelecehan yang enggak viral di kampus kita. Kayak gitu. Dan itu teman-teman mahasiswa tuh juga jarang yang tahu nih, kalau aku menerima kalau aku menerima pelecehan ini, aku tuh harus kemana? Atau enggak, dia tuh menjadikan itu suatu beban, menjadikan itu suatu aib yang dia nggak berani ngomong ke siapa-siapa. Nah, itu justru salah, teman-teman. Itu kita perlu yang namanya support system. Kalau tadi kan berarti peran kampus dalam mendukung program perempuan seperti itu dan sejenisnya itu dengan cara pembentukan PSGA. Kemudian dari teman-teman kita sendiri nih, atau dari kita punya teman yang pernah mengalami kasus serupa. Nah, kita tuh harusnya bisa di support system. Kayak misalkan dia kita bisa jadi tempat untuk dia berbicara nyaman, kita bisa jaga rahasianya, kita bisa membuat dia meluapkan apa yang dia rasakan, biar dia nggak merasa sendiri dan bahkan terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti kasus-kasus di kampus-kampus besar kan, ada yang sampai bunuh diri, mengakhiri hidupnya seperti itu karena merasa sendiri, karena merasa itu aib dan lain-lain. Jadi untuk menghindari hal itu, kita butuh yang namanya support system. Jadi kita tuh di kampus tuh jangan apatis banget, dan di kampus tuh jangan individualis banget, gitu aja sih. Oke, nah tadi kan udah ada beberapa pertanyaan ya yang dimana memberikan edukasi ya di perempuan-perempuan sana yang bahwasanya pernah melakukan hal tersebut. Nah, kalian itu nggak sendiri ya. Kalian tuh nggak sendiri. Kita juga selalu mencari orang yang benar-benar bisa support kita. Seperti itu ya, Sahabat Tilova. Mungkin terakhir nih, mungkin ada nggak statement atau edukasi untuk perempuan-perempuan sana ya yang masih terjebak di lingkungan hubungan toksik mungkin atau pertemanan yang toksik, dia nggak bisa keluar karena terlalu sayang atau takut sendiri. Nah, mungkin Sahabat Tilova bisa memberikan edukasi atau statement untuk perempuan-perempuan sana yang masih terjebak. Oke. Yang pertama, kalau misalkan kita ada di suatu hubungan di relationship gitu, kita jangan pernah berpikir, kita sebagai perempuan, kita jangan pernah berpikir laki-laki cuma dia tok, satu. Kemudian
pada lihat. Nah, terus apa namanya, jangan pernah berpikir kalau kita tuh sendiri kayak gitu, karena sebenarnya yang pernah dengar peribahasa ini nggak, yang membunuh yang membuat, aku lupa deh intinya, yang membuat besi itu patah tuh karetnya sendiri. Artinya kalau bisa diartikan, yang membunuh kita tuh pikiran kita sendiri. Jadi semua tuh emang berawal dari mindset. Iya. Jadi kalau kita berpikir bahwa dunia itu luas, dunia itu relasinya tuh nggak cuman itu tok, kemudian kita berani untuk selangkah keluar dari zona itu, ya kita akan dapat lebih dari apa yang kita dapat sekarang. Nah, kemudian kalau misalkan apa namanya, kita terjebak di suatu hubungan yang bahkan sampai terjadi kekerasan seperti itu, jangan diem teman-teman, apalagi untuk perempuan, jangan diem. Semakin kamu diem, semakin kamu diinjak. Itu Ya, untuk perempuan. Betul. Kemudian mungkin ini closing statement untuk pesan untuk perempuan, untuk kita lah ya, apalagi untuk teman-teman di kampus, yang mana kampus ini kan banyak bersimpangan dengan negatifnya. Meskipun UIN juga embel-embel muslim juga ternyata banyak juga negatifnya kan ya. Yeah. Nah, untuk menghindari hal itu, atau untuk melindungi diri kita dari hal itu, kita bisa untuk perempuan ini, kita bisa lebih jangan hanya berdiam diri seperti itu. Intinya kita tuh harus komunikatif sama orang gitu, harus karena gimana ya, kalau kita di kelas aja, presentasi aja kita kelompok, kita nggak bisa sendiri ya kan, apalagi kalau kita menghadapi situasi-situasi yang seperti itu. Intinya pesan terakhir untuk teman-teman, pesan closing statementnya, perempuan itu wajib punya boundaries. Tuh, perempuan tuh harus punya batasan-batasan. Karena boundariesmu itu yang menentukan harga dirimu. Seberapa jauh kamu membiarkan laki-laki untuk berperilaku kepadamu, yaudah segitu, itu harga dirimu gitu. Oke, pesan yang sangat luar biasa ya, yang dimana bahasanya perempuan itu kan rentan ya di dalam hubungan, apalagi hubungan pasangan gitu, yang toksik itu kan itu pesan yang sangat mengena banget sih, khususnya untuk saya sendiri. Nah, itu mengena banget ya. Mungkin itu ya podcast pada sore hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah lihat kami ya, menyaksikan kami. Mungkin kami akan datang dengan isu-isu yang sangat booming ya, akan membahas tentang perempuanan atau kesetaraan gender. Mungkin itu, saya Hikmat Urfia sebagai host mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.